Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hidup seorang pedagang bakso bernama Sarman. Sarman adalah pria berusia parubaya dengan istri bernama Ningsih dan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Budi. Kehidupan mereka sederhana, tapi akhir-akhir ini dagangan bakso Sarman tak lagi laris seperti dulu. Ia kerap pulang dengan wajah lesu karena penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. "Pak, sabarlah. Rezeki itu pasti ada jalannya," hibur Ningsih suatu malam ketika Sarman pulang dengan gerobaknya yang masih penuh bakso. Namun, Sarman hanya mengangguk sambil memandangi langit-langit rumah yang mulai bocor. Hutang kepada rentenir semakin menumpuk, dan desakan dari mereka semakin sering datang. Sarman merasa seperti berada di ujung tanduk. Setiap pagi, Sarman mengayuh gerobaknya dengan penuh harapan, tapi pulang dengan kecewa. Pelanggannya yang dulu setia kini lebih memilih tempat lain yang lebih modern atau lebih murah. Bahkan, anak-anak sekolah yang biasa mampir membeli semangkuk bakso kini jarang terlihat. Wajah-wajah mereka digantikan oleh tatapan kosong gerobak yang terparkir sepi di tepi jalan. "Apa yang salah dengan bakso kita? Apa rasanya tidak enak lagi?" gumam Sarman kepada dirinya sendiri suatu sore. Namun, ia tahu bahwa bukan itu masalahnya. Kehidupan ekonomi desa itu memang sedang sulit. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan bakso bukan lagi prioritas bagi mereka. Hingga suatu hari, seorang teman lamanya, Tarjo, yang dikenal sering memberikan nasihat tak biasa, mampir ke warung baksonya. Setelah mendengar curahan hati Sarman, Tarjo berkata dengan nada misterius, "Kalau kau ingin cepat kaya, ada satu cara. Tapi cara ini bukan untuk orang yang setengah-setengah." "Cara apa, Tarjo?" tanya Sarman, dengan mata penuh harapan. Tarjo menatapnya tajam. "Pesugihan, Sar. Tapi bukan pesugihan biasa. Ini pesugihan pocong. Kalau kau berani, hidupmu bisa berubah dalam semalam." Sarman terdiam. Pesugihan adalah sesuatu yang tabu di desanya. Namun keputusasaan membuatnya mempertimbangkan tawaran itu. Pikiran Sarman bercabang, antara ketakutan akan dosa dan keinginan untuk menyelamatkan keluarganya. Ia membayangkan Budi yang harus berhenti sekolah jika mereka terus hidup dalam kondisi seperti ini. Ia membayangkan Ningsih yang selalu berusaha tersenyum meski matanya memancarkan kelelahan. "Kau hanya perlu memenuhi persyaratan," lanjut Tarjo sambil mencondongkan tubuhnya ke arah Sarman. "Kalau berhasil, kau tak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Tapi ingat, ini bukan tanpa konsekuensi." Malam itu, Sarman tak bisa tidur. Kata-kata Tarjo terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia berjalan mondar-mandir di dalam rumah kecilnya yang hampir rubuh. Suara Ningsih dan Budi yang tertidur lelap seakan menjadi pengingat bahwa keluarganya adalah alasan mengapa ia bekerja keras setiap hari. Tapi kerja kerasnya tak lagi membuahkan hasil. Lalu, apakah salah jika ia memilih jalan lain untuk bertahan? Keesokan harinya, Sarman menemui Tarjo di pinggir hutan, tempat yang dijanjikan. Dengan raut muka ragu namun tekad yang mulai bulat, ia berkata, "Aku mau tahu lebih banyak tentang pesugihan itu." Tarjo tersenyum tipis, seolah telah menunggu jawaban itu. "Baik, Sar. Pesugihan pocong ini membutuhkan nyali besar dan hati yang kuat. Kau harus pergi ke makam tua di ujung desa pada malam Jumat Kliwon. Di sana, kau akan menemukan makam dengan tali pocong yang masih baru. Kau harus mengambil tali itu dan membawanya pulang. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang." Sarman merasa dingin mendengar instruksi itu, tapi ia mengangguk. Malamnya, ia memberitahu Ningsih bahwa ia akan pergi mencari solusi untuk keluarga mereka. Ia berbohong, mengatakan ada peluang bisnis baru yang bisa membantu mereka keluar dari kesulitan. Pada malam Jumat Kliwon, dengan tubuh bergetar, Sarman menuju makam yang dimaksud. Langit mendung, angin menderu, dan suara burung hantu memecah kesunyian. Ia menemukan makam yang disebutkan Tarjo. Dengan tangan gemetar, ia menggali sedikit bagian atas makam dan menemukan tali pocong yang basah. Ketika hendak mengambilnya, ia merasakan udara di sekitarnya berubah dingin. Namun, ia mengingat pesan Tarjo, jangan menoleh ke belakang.
Setelah berhasil membawa tali pocong ke rumah, Sarman merasa lega sekaligus gelisah. Ia meletakkan tali itu di dapur, tepat di atas sebuah rak kayu yang sudah usang. Tarjo menyuruhnya untuk tidak menyentuh tali itu lagi dan membiarkannya berada di tempat yang sepi, jauh dari pandangan orang lain. Namun, Sarman tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang ganjil sejak ia membawa benda itu pulang. Keesokan paginya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Saat Sarman membuka gerobak baksonya di tempat biasa, pelanggan mulai berdatangan lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit, sudah ada 2 orang yang datang dan memesan bakso. Biasanya, di jam-jam seperti itu, Sarman masih memanaskan kuah dan merapikan mangkuk-mangkuk. Sar, buka lebih pagi ya sekarang? Tanya seorang pelanggan sambil tersenyum ramah. Sarman mengangguk kikuk, merasa aneh dengan situasi tersebut. Iya, Pak. Kebetulan lagi semangat hari ini, jawabnya sambil memasukkan bakso ke mangkuk pelanggan itu. Hari itu benar-benar terasa berbeda. Pelanggan terus berdatangan, bahkan beberapa dari mereka adalah wajah-wajah baru yang sebelumnya tidak pernah mampir ke gerobaknya. Sarman nyaris kehabisan bahan dagangan sebelum tengah hari. Saat ia menghitung uang hasil penjualan di sore hari, ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pendapatannya hari itu hampir 3 kali lipat dari biasanya. Pak, dagangan laris sekali hari ini? Tanya Ningsih saat Sarman pulang dengan senyum mengembang. Iya, Bu. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak pada kita, jawab Sarman, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan hanya soal keberuntungan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sarman mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarganya, ia mendengar suara aneh dari arah dapur. Suara seperti langkah kaki kecil, diiringi bunyi desahan lembut, membuat bulu kuduknya berdiri. Apa itu, Pak? Tikus ya? Tanya Ningsih sambil mendekat ke arah Sarman. Mungkin. Aku akan lihat nanti, jawab Sarman, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Ia tahu bahwa ini bukan suara tikus, tetapi ia tak mau membuat Ningsih khawatir. Ketika semua sudah tidur, Sarman memberanikan diri untuk memeriksa dapur. Ia menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Namun, saat ia hendak berbalik, bau anyir yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Sarman memegangi hidungnya, mencoba mencari sumber bau itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Pikirannya langsung tertuju pada tali pocong yang ia letakkan di rak kayu. Dengan hati-hati, ia mendekati rak itu. Bau anyir semakin kuat saat ia mendekat. Apa ini? Gumam Sarman dengan suara bergetar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Namun, ia tidak melihat apapun. Malam itu, Sarman tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring sambil menatap langit-langit rumah, mendengar suara-suara aneh yang terus terdengar dari arah dapur. Esok paginya, Sarman mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Ia kembali berdagang seperti biasa, dan sekali lagi, dagangannya laris manis. Namun, keanehan-keanehan terus terjadi. Setiap malam, suara langkah kaki dan desahan lembut semakin sering terdengar. Bahkan, beberapa kali Sarman merasa seperti ada yang menyentuh bahunya saat ia sedang tidur. Ia tidak berani menceritakan hal ini kepada Ningsih, yang terlihat semakin bahagia dengan peningkatan penghasilan mereka. Seminggu berlalu, dan perubahan lain mulai terjadi. Pelanggan-pelanggan Sarman tidak hanya semakin banyak, tetapi mereka juga mulai menunjukkan perilaku aneh. Beberapa di antara mereka datang berkali-kali dalam sehari, memesan bakso yang sama, seolah-olah tidak bisa puas. Salah satu pelanggan bahkan berkata, "Bakso ini rasanya luar biasa, Sar. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu ingin kembali lagi." Sarman hanya tersenyum tipis mendengar pujian itu, meski hatinya penuh kegelisahan. Ia tahu bahwa rasa baksonya tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang membuat orang-orang ketagihan. Ia mulai merasa bahwa keberhasilannya ini bukanlah hasil kerja kerasnya semata. Malam itu, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat Sarman sedang berbaring di kamar, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah dapur.
Suara itu pelan, serak, dan penuh dengan tekanan. Sarman. Sarman langsung duduk tegak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau hewan. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Sarman. Ia memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu dapur. Ruangan itu kosong, tetapi tali pocong yang ia letakkan di rak terlihat sedikit bergeser. Sarman mendekatinya dengan hati-hati. Saat ia menyentuh tali itu, tiba-tiba lampu dapur padam. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Tubuhnya kaku, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Suara desahan lembut terdengar lagi, kali ini sangat dekat. Dengan sisa keberaniannya, Sarman berlari kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, Sarman mencoba mencari Tarjo untuk meminta penjelasan. Tarjo, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tali pocong itu membuatku merasa seperti dihantui? Tarjo hanya tersenyum tipis. Itu wajar, Sar. Kau harus terbiasa. Arwah yang terikat pada tali itu memang akan mendampingimu, karena dialah sumber keberuntunganmu. Tapi ingat, kau tidak boleh melanggar perjanjian. Jangan sekali-kali mencoba membuang tali itu, atau konsekuensinya akan sangat berat. Sarman pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Kekayaan yang ia dapatkan kini terasa seperti beban yang menghantui setiap langkahnya. Meski begitu, ia mencoba bertahan, berharap bahwa semua ini hanyalah bagian dari proses yang akan berakhir dengan sendirinya. Namun, malam-malam berikutnya hanya menjadi semakin gelap. Sosok pocong mulai menampakkan dirinya di sudut-sudut rumah, berdiri diam dengan mata kosong yang seolah-olah mengawasi setiap gerakan Sarman. Dan saat ia mencoba menceritakan hal ini kepada Ningsih, istrinya hanya tertawa kecil. "Pak, jangan terlalu tegang. Mungkin itu hanya perasaanmu saja." Sarman tahu bahwa ini lebih dari sekadar perasaan. Ia telah membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak ia sentuh. Dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Malam semakin pekat saat sosok pocong itu kembali menampakkan diri. Kali ini, tidak hanya berdiri diam di sudut ruangan, tetapi bergerak perlahan menuju kamar Sarman. Awalnya, Sarman mencoba mengabaikan kehadiran sosok tersebut. Ia menutup matanya erat-erat dan membaca doa dalam hati. Namun, semakin lama, suara langkah pocong itu semakin jelas. Desahan beratnya seperti napas kematian yang memenuhi udara kamar. Sarman membuka matanya perlahan dan menahan napas saat ia melihat pocong itu berdiri tepat di depan pintu kamarnya. "Apa yang kau mau?" tanya Sarman dengan suara gemetar, nyaris berbisik. Pocong itu tidak menjawab. Wajahnya yang pucat tanpa ekspresi membuat Sarman merinding hingga ke tulang. Pocong itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah kamar Budi. "Tidak. Jangan anakku. Ambil apa saja dariku, tapi jangan anakku," teriak Sarman. Kini air mata membanjiri wajahnya. Pocong itu tetap diam, tetapi kehadirannya semakin mengintimidasi. Langkahnya mulai bergerak, perlahan menuju kamar Budi. Sarman melompat dari tempat tidurnya dan berusaha menghalangi. Namun, seolah tak terlihat, pocong itu terus berjalan menembus tubuh Sarman. Teriakan Sarman membangunkan Ningsih, yang bingung melihat suaminya berteriak ketakutan di tengah malam. "Pak, ada apa? Kenapa teriak-teriak?" tanya Ningsih, mencoba memegang bahu Sarman. Sarman menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Pocong itu, Bu. Dia mau anak kita. Dia mau Budi." Ningsih terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Ia mencoba menenangkan Sarman, tetapi Sarman berlari ke kamar Budi untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Saat ia membuka pintu kamar, ia menemukan Budi sedang tidur dengan tenang. Namun, udara di dalam kamar terasa sangat dingin, dan bau anyir yang sama kembali tercium. Sarman tahu bahwa ini adalah peringatan. Pocong itu tidak main-main.
Esok harinya, ia kembali menemui Tarjo. Kali ini, ia memohon dengan penuh emosi. "Tarjo, tolong aku. Pocong itu ingin anakku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa kehilangan budi." Tarjo hanya menggeleng pelan. "Sar, aku sudah bilang, ini bukan permainan. Kau sudah membuat perjanjian. Kalau kau ingin membatalkannya, kau harus mengembalikan tali pocong itu ke tempat asalnya. Tapi ingat, membatalkan perjanjian ini tidaklah mudah. Arwah itu pasti akan menuntut bayaran lebih besar dari yang kau duga." Sarman pulang dengan perasaan hancur. Ia tahu bahwa mengembalikan tali itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya. Namun, ia juga tahu bahwa arwah yang terikat pada tali itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Malam itu, ia memutuskan untuk menghadapi pocong tersebut. Saat malam tiba, Sarman duduk sendirian di ruang tengah, tali pocong itu di tangannya. Ia menunggu sosok itu muncul. Benar saja, tepat tengah malam, pocong itu kembali menampakkan diri. Kali ini, ia muncul di sudut ruangan, berdiri diam sambil menatap Sarman dengan mata kosongnya. "Aku tahu kau marah. Tapi tolong, jangan ambil anakku. Aku akan mengembalikan tali ini ke tempat asalnya. Biarkan keluargaku pergi," kata Sarman dengan suara bergetar. Pocong itu mulai bergerak mendekat. Dengan napas tertahan, Sarman meletakkan tali pocong itu di lantai dan mundur perlahan. Pocong itu berhenti sejenak, lalu membungkuk untuk mengambil tali tersebut. Saat ia mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan mata Sarman. Dalam sekejap, pocong itu menghilang, meninggalkan udara yang lebih dingin dari sebelumnya. Namun, Sarman tahu bahwa ini belum selesai. Pagi berikutnya, ia harus mengembalikan tali itu ke makam asalnya. Dan perjalanan ke makam itu akan menjadi ujian terakhirnya. Pagi itu, Sarman bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap tali pocong yang diletakkan di meja kecil di samping tempat tidurnya. Tali itu kini tampak berbeda. Warnanya yang sebelumnya putih kusam kini berubah menjadi kelabu dengan bercak-bercak merah seperti darah. Meski berat, ia tahu bahwa dirinya harus segera mengembalikannya ke tempat asal. Tidak ada waktu untuk ragu. Sarman memberanikan diri untuk memberitahu Ningsih, meskipun ia tidak bisa menjelaskan semuanya. "Bu, aku harus pergi pagi ini. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan." Ningsih, yang masih khawatir dengan kondisi suaminya, mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi Sarman hanya berkata singkat, "Doakan saja semuanya berjalan lancar." Dengan langkah berat, Sarman memasukkan tali pocong itu ke dalam kantong kain dan mengayuh sepeda tuanya menuju makam di ujung desa. Perjalanan menuju makam terasa lebih mencekam dari biasanya. Jalan setapak yang biasa ia lalui kini tampak lebih sepi, dengan pepohonan yang menjulang tinggi seperti bayangan gelap yang mengintai. Angin pagi yang dingin menusuk kulitnya, tetapi keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Sesampainya di dekat gerbang makam, Sarman berhenti sejenak untuk menarik napas. Hatinya terus berdebar kencang. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya sejak ia meninggalkan rumah. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa bau anyir yang kini semakin menyengat. "Aku harus melakukannya," gumamnya, mencoba menyemangati diri sendiri. Ia melangkah masuk ke area makam, mencari gundukan tanah yang telah disebutkan Tarjo sebelumnya. Di sana, di bawah pohon beringin tua, ia menemukan makam yang dimaksud. Nisan tanpa nama itu tampak lebih gelap daripada makam-makam lainnya, seolah-olah menyimpan rahasia kelam yang tidak ingin terungkap. Sarman mendekati makam itu dengan hati-hati. Ia mengeluarkan tali pocong dari kantong kain dan meletakkannya perlahan di atas gundukan tanah. "Aku mengembalikan ini. Tolong jangan ganggu keluargaku lagi," katanya lirih, nyaris seperti berbisik. Namun, saat ia beranjak untuk pergi, tanah di depan makam itu tiba-tiba bergetar. Mata Sarman membelalak saat melihat sesuatu muncul dari dalam tanah. Tangan pucat dengan kuku panjang dan kotor. Sosok pocong itu kembali. Kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan,
matanya yang kosong kini memancarkan aura merah darah. "Kau pikir ini cukup?" Suara serak menggema di telinga Sarman. Sosok pocong itu kini berdiri tegak di depannya, lebih tinggi dan lebih besar daripada sebelumnya. Sarman terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Aku mohon, jangan ganggu keluargaku," serunya dengan air mata yang bercucuran. Pocong itu menatapnya dengan penuh kebencian. "Bayarannya belum lunas. Kau harus menggantikannya dengan sesuatu yang lebih berharga." Suara pocong itu menggema, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan dedaunan di sekitar makam. Sarman memejamkan matanya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ambil nyawaku. Asalkan kau tidak menyentuh anak dan istriku, ambil aku sebagai gantinya," teriaknya dengan lantang. Suasana hening sejenak. Pocong itu tampak memperhatikan Sarman, seolah-olah mempertimbangkan permintaannya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Baik. Tapi ingat, kau tidak akan pergi dengan mudah." Tiba-tiba, tubuh Sarman terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia merasa tubuhnya menjadi berat, dan pandangannya mulai kabur. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara pelan yang berkata, "Kau telah memilih jalanmu." Tubuh Sarman jatuh lunglai di atas tanah basah, sementara keheningan menyeruak di seluruh area makam. Angin berhenti berhembus, seolah-olah seluruh alam menyaksikan keputusan yang baru saja ia buat. Pocong itu perlahan mendekat, membawa aura dingin yang semakin intens. Sarman tidak mampu bergerak. Tubuhnya kaku seperti tertahan oleh beban tak terlihat. "Nyawamu akan menjadi gantinya," ucap pocong itu dengan suara berat yang bergema. Namun, sebelum ia melakukan apa-apa, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ningsih datang, membawa sebuah lentera kecil di tangannya. Ia berteriak memanggil nama Sarman. Wajahnya dipenuhi kepanikan. "Pak, apa yang kau lakukan di sini?" Pocong itu berhenti, menatap Ningsih yang mendekat dengan penuh keberanian. "Kau tidak boleh berada di sini," bisik pocong itu dengan suara yang dingin, hampir seperti peringatan. Ningsih tidak peduli. Ia berlutut di samping Sarman, mengguncang tubuh suaminya yang lemah. Mata Ningsih menatap tajam ke arah pocong itu, penuh kemarahan dan keberanian yang tidak biasa. "Kalau kau mau mengambil sesuatu, ambil aku. Jangan suamiku, jangan keluargaku," seru Ningsih dengan air mata yang mulai mengalir. Pocong itu terdiam, seolah bingung oleh keberanian seorang wanita biasa. "Kau melawan takdir," ucap pocong itu dingin, sebelum perlahan mendekati Ningsih. Namun, sebelum ia bisa lebih dekat, Ningsih mulai melantunkan doa yang ia hafal sejak kecil. Suaranya bergetar, tetapi semakin lama semakin lantang, memancarkan keteguhan. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar mereka. Sosok pocong itu tampak tersiksa, bergerak mundur perlahan, matanya yang merah menyala kini meredup. "Ini belum selesai," katanya sebelum menghilang bersama dengan angin yang membawa bau anyir itu. Suasana kembali hening, dan Sarman yang masih lemah mulai terisak. "Bu, kau menyelamatkanku," gumamnya dengan suara parau. Ningsih memeluknya erat, berjanji bahwa mereka akan melalui ini bersama, apapun yang terjadi. Malam itu menjadi akhir dari mimpi buruk mereka, atau setidaknya itulah yang mereka harapkan. Pesan-pesan moral: jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan. Cerita ini mengajarkan bahwa mengambil jalan pintas, seperti menggunakan pesugihan, untuk mendapatkan kekayaan seringkali membawa konsekuensi yang lebih berat daripada yang dibayangkan. Keputusan yang salah tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita cintai. Nilai keberanian dan cinta dalam keluarga. Keberanian Ningsih yang rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi suaminya menunjukkan bahwa cinta keluarga adalah kekuatan yang luar biasa. Dukungan dan kasih sayang keluarga dapat menjadi pelindung dari bahaya yang paling gelap sekalipun. Konsekuensi dari keserakahan. Keserakahan untuk memperoleh kekayaan secara instan membuat Sarman terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Hal ini menggambarkan bahwa keserakahan hanya akan membawa penderitaan dan penyesalan.
Kekuatan doa dan keimanan. Dalam momen yang paling sulit, Ningsih menunjukkan kekuatan doa dan keyakinannya untuk menghadapi sesuatu yang tampaknya tidak terkalahkan. Hal ini menunjukkan pentingnya keimanan sebagai penopang dalam situasi sulit. Tanggung jawab atas pilihan hidup. Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi, baik atau buruk. Sarman harus bertanggung jawab atas keputusannya dan menghadapi akibatnya. Cerita ini mengajarkan pentingnya berpikir matang sebelum mengambil langkah besar dalam hidup. Terima kasih telah membaca cerita ini hingga akhir. Kami berharap cerita ini memberikan hiburan sekaligus pelajaran berharga bagi Anda. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like video ini jika Anda menyukainya. Share cerita ini kepada teman atau keluarga Anda agar mereka juga dapat menikmati kisahnya. Subscribe ke channel kami untuk mendapatkan cerita menarik lainnya di masa mendatang. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.